Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi martial god Asura. Bab 6650 Song Changsheng menginginkan seorang putra. Chu Feng kemudian mulai mengobati luka-luka Fei. Kondisi Fei terlihat membaik, tetapi kondisi Chu Feng terlihat memburuk. Sama seperti Fei, dia telah menjadi manusia api. Xiao Yu'er merasa sangat kasihan padanya, dan meskipun dia telah berjanji untuk tidak ikut campur, dia tidak bisa menahan diri. Kakak, aku juga seorang spiritualis roh dunia. Jika kau memberitahuku caranya, aku juga bisa membantumu, Xiao Yu'er berkata kepada Chu Feng. Yu'er, tidak apa-apa. Aku kakakmu bisa mengatasinya. Chu Feng berbalik dan tersenyum pada Xiao Yu'er lagi. Namun senyum Chu Feng justru membuat Xiao Yu'er merasa semakin tidak nyaman. Belum lagi kecerdasan dan kecakapannya, bahkan orang luar pun bisa melihat bahwa senyum Chu Feng itu dipaksakan. Chu Feng saat ini berada dalam situasi yang mengerikan. Hal ini membuat Xiao Yu'er mempertimbangkan untuk mengabaikan nasihat Chu Feng dan bertindak di luar kehendaknya. Chu Feng bisa mengajarkan metode itu padanya agar dia juga bisa membantu merawat Fei. Jika tidak, dia pasti sudah menghentikan Chu Feng secara langsung. Singkatnya, dia sama sekali tidak bisa hanya berdiri dan menyaksikan Chu Feng mati di depannya. Nak, jangan khawatir, mereka tidak akan mati. Namun, tepat ketika Xiao Yu'er hendak bergerak, sebuah suara terdengar dari belakangnya. Mendengar suara itu, Chu Feng dan Fei sangat gembira. Mereka semua mengenali pemilik suara itu. Saat menoleh ke arah suara itu, benar saja, seorang pria paruh baya membawa kapak muncul di belakang Xiao Yu'er tanpa ada yang menyadarinya. Bahkan, meskipun dia sudah muncul, kehadirannya tidak dapat dirasakan. Jika dia tidak berbicara, tak satu pun dari mereka bertiga akan menyadari ada orang yang mendekat. Orang ini tak lain adalah guru Fei, Song Changsheng. Tuan, selamatkan saya. Saat melihat Song Changsheng, Fei langsung menangis. Meskipun ia masih dalam wujud binatang iblis, ia bertingkah seperti anak yang ditindas yang akhirnya bertemu orang tuanya, melepaskan semua topeng keteguhannya dan merasa sangat diperlakukan tidak adil. Hal ini membuat Song Changsheng tak berdaya mengusap dahinya. Lihatlah wajah Chu Feng yang tak kenal takut. Lalu ia menatap muridnya, yang menyeringai lebar dan menangis terseduh-seduh tanpa terkendali. Song Changsheng merasa agak malu dan kurang percaya diri. Tuan, bisakah Anda benar-benar menyelamatkan mereka? Namun tepat saat itu, suara Xiao Yu'er terdengar. Melihat tatapan rindu di mata Xiao Yu'er, Song Changsheng mengangguk. Jawaban ini sangat menenangkan Xiao Yu'er. Lagi pula, Xiao Yu'er sudah cukup banyak mendengar tentang kemampuan Song Changsheng. Inilah seorang kultivator sejati. Saat itu, Song Changsheng tidak terburu-buru melakukan tindakan. Sebaliknya, dia berjalan menghampiri Chu Feng dan Fei, mengeluarkan sebuah gulungan, dan langsung membukanya. Kalian berdua, perhatikan lebih dekat, kata Song Changsheng. Mata mereka bertemu, dan mereka menyadari bahwa baris pertama gulungan itu berisi 7 kata. Teknik api jiwa 4 tahap pembatasan ilahi. Guru, apakah sudah waktunya kita berlatih bela diri? Saya kesakitan dan tidak bisa berkonsentrasi, kata Fei. 4 tingkat pembatasan ilahi? Senior, dengan tingkat kultivasi kita saat ini, kita tidak mungkin bisa mencapai tahap 4 dari pembatasan ilahi, bukan? Namun, Chu Feng segera memikirkan hal-hal lain. Chu Feng juga memiliki 4 batasan ilahi, setelah memperoleh salinannya dari warisan kaisar pembunuh iblis. Alasan dia belum berkultivasi adalah karena tubuh Chu Feng saat ini tidak mampu menahan dampak dari tahap 4 dari pembatasan ilahi. Biasanya, seseorang membutuhkan setidaknya dewa surgawi tingkat kelima untuk mengolah batasan ilahi tingkat keempat. Selain itu,
Bahkan jika kultivasi seseorang telah mencapai dewa surgawi tingkat kelima, tidak mungkin untuk meningkatkannya dengan cara apapun. Lihat, Chu Feng jauh lebih fokus daripada kamu. Setidaknya dia bisa melihat dengan jelas bahwa ini adalah tingkat keempat dari pematasan ilahi. Song Changsheng menatap Fei dengan kesal sebelum menjelaskan kepada Chu Feng. Biasanya, memang tidak mungkin untuk dibudidayakan. Namun teknik api jiwa cukup istimewa. Jika ada benda pendukung yang cukup kuat dan sesuai dengan karakteristiknya, teknik ini dapat dikembangkan dan diaktifkan. Saat ini, kekuatan membara di dalam tubuh kalian yang disebabkan oleh metode terlarang Fei sulit untuk diserap, namun jika digunakan untuk mengembangkan teknik api jiwa, keduanya akan saling melengkapi dengan sempurna. Meskipun kamu gagal berkultivasi, selama kamu menguasai metode kultivasi, setidaknya kamu dapat menggunakan metode ini untuk menyimpan energi api di dalam tubuhmu dan mencegahnya membahayakanmu lagi. Setelah Song Changsheng selesai berbicara, Chu Feng langsung menjawab. Itu benar, senior, bolehkah saya langsung memulai kultivasi? Adakah hal-hal yang perlu saya perhatikan? Chu Feng bertanya pada Song Changsheng. Itu saja, kamu bisa langsung mulai berlatih, kata Song Changsheng. Bagus, setelah Chu Feng selesai berbicara, dia duduk bersila dan membentuk segel tangan khusus dengan kedua tangannya. Dan teknik itu ternyata adalah teknik untuk mengembangkan teknik api jiwa terlarang ilahi tingkat keempat. Hu Feng, tunggu sebentar. Melihat ini, Song Changsheng segera angkat bicara. Senior, apakah ada hal lain yang perlu saya waspadai? Tanya Chu Feng sambil membuka matanya. Kau sudah menghafal metode kultivasi? Dan memahaminya? Song Changsheng bertanya. Iya, Chu Feng mengangguk. Tidak apa-apa, kamu bisa melanjutkan kultivasimu, kata Song Changsheng. Seketika itu juga, Chu Feng mulai berkultivasi. Song Changsheng terus mengawasi Chu Feng, menunggu kesempatan untuk mengoreksinya ketika dia melakukan kesalahan. Barulah setelah ia menyadari bahwa tahapan kultivasi Chu Feng sebenarnya benar sepenuhnya, ia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Yang mengejutkan, dia sudah menghafal metode kultivasi selama percakapan dan bahkan telah memahaminya dengan sangat baik. Guru, tepat saat itu, suara Fei terdengar. Melihat ke arah sumber suara, mereka melihat Fei menggaruk kepalanya sambil menatap gulungan itu. Guru, ini menyatakan bahwa jika Anda ingin menggunakan benda bantu untuk mengolah seni bela diri ini, Anda harus terlebih dahulu menggabungkan kekuatan garis keturunan Anda dengan benda bantu tersebut, tetapi tidak dijelaskan bagaimana cara menggabungkannya. Jadi bagaimana cara menggabungkannya? Fei bertanya. Kekuatan membara itu berasal dari garis keturunanmu. Apakah kau tidak tahu cara mengintegrasikannya? Bahkan Chu Feng tahu, tapi kau tidak? Song Changsheng menjadi mudah tersinggung. Dia dulu mengira Fei juga seorang jenius, tetapi beberapa hal terlalu sulit, jadi Fei mempelajarinya dengan relatif lambat. Jadi, dalam hal mengajar, Song Changsheng cukup sabar. Namun, melalui perbandingan yang diberikan Chu Feng, dia pun mengerti, bukan karena materi pelajarannya benar-benar sulit, melainkan karena tingkat kejeniusan Fei belum mencukupi. Di hadapan para jenius sejati, banyak hal dapat dipahami dengan sendirinya. Tidak perlu menjelaskan semuanya secara detail, mereka dapat menemukan solusinya sendiri, dan Chu Feng adalah seorang jenius. Ledakan emosi Song Changsheng yang tiba-tiba mengejutkan Fei, yang kemudian melirik Chu Feng. Melihat tubuh Chu Feng perlahan pulih, dia mengerti mengapa tuannya begitu mudah marah. Guru, berhentilah menatap Chu Feng. Jika Anda terus menatap Chu Feng, Anda bahkan tidak akan menginginkan saya sebagai murid Anda lagi. Kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan dia. Lihat Chu Feng, dia sanak jenius. Sebenarnya,
Dia bahkan kurang manusiawi daripada muridnya. Dialah si jenius sejati. Fei menyeringai lebar dan berkata, ekspresi sedihnya menunjukkan bahwa dia takut Song Changsheng akan meninggalkannya. Senior, Anda benar-benar tidak bisa membandingkan yang lain dengan kakak laki-laki saya, karena tidak ada yang bisa melampauinya dalam kultivasi. Pada saat itu, bahkan Xiao Yuer pun ikut berbicara sambil tersenyum. Pada saat ini, dia sepertinya menyadari bahwa Chu Feng telah mengendalikan kekuatan membara di dalam tubuhnya melalui 4 batasan ilahi ini. Jadi saya merasa jauh lebih baik. Semua ketegangan sebelumnya hilang, dan senyum saya menjadi lebih manis. Baiklah, setelah mendengar apa yang dikatakan kedua orang itu, Song Changsheng sedikit tersadar dan menyadari bahwa memang benar membandingkan diri dengan orang lain adalah resep menuju kesengsaraan karena itu bukan perbandingan yang adil. Namun, ketika ia mengira Chu Feng adalah putra Chu Xuanyuan, ia pertama kali memiliki gagasan untuk menikah dan memiliki anak. Bagaimana jika putraku mewarisi bakatku? Saat Song Changsheng sedang memikirkan hal itu, suara Fei yang memohon dan mendesak terdengar lagi. Guru, jika Anda tidak segera membimbing saya akan terbakar sampai mati. Saya di sini, saya di sini. Meskipun tidak sabar, Song Changsheng tetap menggunakan ilmu bela dirinya untuk menggambar cetak biru berbagai meridian jiwa manusia dan mulai menjelaskannya kepada Fei. Dan cerita pun berakhir. Mari kita lanjutkan kultivasi martial god Asura berikutnya di dunia novel.